Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Makfira dari kelas 3B D3 akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang beta. Yang pertama adalah definisi. Beta merupakan suatu pengukuran volatilitas return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Beta sekuritas KI mengukur volatilitas return sekuritas KI dengan return pasar. Beta portofolio mengukur volatilitas return portofolio dengan return pasar. Dengan demikian, dapat diartikan beta adalah pengukuran risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Sedangkan volatilitas adalah fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu mengestimasi beta. Mengetahui beta suatu sekuritas atau beta suatu portofolio sangat penting karena hal ini menunjukkan risiko sistematiknya yang tidak dapat dihilangkan karena diverifikasi dan berguna juga untuk mempertimbangkan memasukkan sekuritas tersebut ke dalam portofolio yang akan dibentuk. Untuk menghitung beta portofolio, maka beta sekuritas perlu dihitung terlebih dahulu dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Setelah dilakukan penghitungan berdasarkan data historis, maka selanjutnya beta dapat digunakan untuk mengestimasi beta masa depan. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa beta historis mampu menyediakan informasi tentang beta masa depan. Beta historis dapat dihitung dengan menggunakan data historis. Yang pertama yaitu data pasar. Data pasar atau return sekuritas dan return pasar. Beta pasar diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return pasar selama periode tertentu. Selanjutnya itu perhitungan beta pasar. Yang pertama yaitu beta pasar diestimasi secara manual dengan memplot garis di antara titik-titik return. Contoh soal, return sekuritas A dan return pasar selama 10 minggu terdapat pada tabel berikut. Jawabannya yaitu kita membuat diagramnya yaitu secara manual beta sekuritas A dapat dihitung dengan cara yang pertama, buat diagram tersebar yang menunjukkan titik-titik hubungan antara return sekuritas A dengan return pasar untuk tiap-tiap periode yang sama. Yang kedua, tarik garis lurus yang paling mendekati dengan semua titik-titik hubungan di atas prosedur. Yang ketiga yaitu beta historis untuk sekuritas A dapat dihitung berdasarkan slope dari garis lurus yang ditarik tersebut. Berdasarkan beta A yaitu 13,5% dikurang dengan 7,5% dibagi 8 kurang 4 yaitu 1,5. Perhitungan beta yang kedua yaitu beta pasar juga dapat dihitung dengan menggunakan teknik regresi, di mana rumusnya yaitu R1 sama dengan alfa I ditambah beta I kali RM tambah EI. Selanjutnya itu contoh soal. Dari data soal sebelumnya, maka kita hitung beta dengan teknik regresi. Caranya itu untuk estimasi parameternya, rumusnya itu intercept dan dia menghasilkan 2,014638 dan untuk return pasarnya menggunakan rumus slope pada Excel dan hasilnya itu 1,434551. Dan dari hasil regresi di atas bersama regresi didapat adalah RA sama dengan 2,014638 ditambah 1,434151 RM. Perhitungan beta pasar yang ketiga yaitu beta pasar dihitung dengan teknik regresi menggunakan model CAPM. Rumusnya yaitu RI sama dengan RBR ditambah beta I dikali RM dikurang RBR ditambah EI, di mana RI adalah return sekuritas KI, RBR adalah return aktiva bebas risiko, RM adalah return portofolio pasar, dan beta I yaitu beta sekuritas KI. Untuk mengaplikasikan model CAPM ini ke persamaan regresi, maka nilai RBR perlu dipindahkan dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Persamaannya sehingga didapat yaitu RI dikurang RBR sama dengan beta I dikali RM dikurang RBR tanpa EI. Contoh soalnya itu sama seperti soal sebelumnya tetapi ditambah dengan RBR yaitu RBR-nya 2%, 2%, 2,1, 2,05, 2%, 2,2, 2,5, 4%, 5%, dan 5,5%.
Hasil dari regresinya itu interceptnya itu 4,392.592 dan return pasarnya itu 1,068792 dan persamaan regresi yang diperoleh yaitu RA dikurang RBR sama dengan 4,392.592 ditambah 1,068792 RM kurang RBR. Perhitungan beta pasar yang keempat yaitu beta pasar dihitung dengan kovarian, di mana rumusnya yaitu beta I sama dengan kovarian IM dibagi dengan kovarian pangkat 2 kali M. Contoh soalnya itu return saham A dengan return pasarnya sama yaitu 7,5 dan return saham A dan return pasar ini kita rata-ratakan dan hasil return saham A itu 10,55% dan return saham return pasarnya itu 5,95% dan kita menghitung RA dikurang rata-rata dikali RM dikurang rata-rata M dan dia menghasilkan totalnya itu 23,275 dan kita menghitung RM dikurang RM rata-rata pangkat 2 dan hasilnya jumlahnya itu 16,225. Maka kita hitung biasanya beta yaitu menggunakan rumus yang tadi. Maka kita bagi dengan hasilnya itu 23,275 dibagi 16,225, maka hasil betanya itu 1,434515. Data historis yang kedua itu data akuntansi. Data akuntansi yaitu beta akuntansi diestimasi dengan data-data akuntansi seperti laba perusahaan. Yang ketiga yaitu data historis yang ketiga itu data fundamental. Beta fundamental diestimasi dengan menggunakan beberapa variabel fundamental yang dianggap berhubungan dengan risiko. Sekian presentasi tentang beta dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.